Sobat TGR, selamat datang di TGR Storytime. Hari ini kakak mau cerita tentang Timun Mas. Ada yang udah pernah dengar? Nah, gak usah lama-lama lagi, yuk kita coba dengerin ceritanya. Alkisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua yang ingin memiliki seorang anak. Namun sayang, suaminya sudah lama meninggal, sehingga harapannya untuk memiliki seorang anak pupus begitu saja. Suatu malam, Mbok Rini sedang tertidur. Kemudian ia bermimpi didatangi oleh seorang raksasa. Raksasa itu meminta Mbok Rini untuk pergi ke dalam hutan dan mengambil satu bungkusan di bawah pohon besar. Keesokan harinya, ketika Mbok Rini bangun, ia kemudian berpikir, apakah kali ini keajaiban akan benar-benar terjadi kepadaku? Dengan sekuat hati, Mbok Rini menyingkirkan keraguannya dan pergi ke hutan. Ia mencari dan mencari di manakah pohon besar yang ditunjukkan oleh raksasa itu. Saat menemukan pohon itu, Mbok Rini pun menggali. Ia menemukan sebuah kantung yang berisi satu butir biji mentimun. Mbok Rini berpikir, apakah maksud dari si raksasa itu? Kenapa hanya ada satu butir biji mentimun dan bukannya seorang bayi? Tanpa disadari oleh Mbok Rini, seorang raksasa besar berdiri di belakangnya dan tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha. Mbok Rini pun terkejut dan menoleh ke belakang. Raksasa, aku mohon ampuni aku, jangan makan aku masih ingin hidup, katanya kepada si raksasa itu. Hai perempuan tua, kau menginginkan seorang anak bukan? Tanya raksasa itu kepada Mbok Rini. Benar raksasa, jawab Mbok Rini sambil ketakutan. Baiklah, aku bisa memberikanmu seorang anak. Tetapi kau harus berjanji bahwa kau akan menyerahkannya kepadaku saat ia sudah dewasa nanti. Dan aku akan menyantapnya, ujar raksasa itu kepada Mbok Rini. Karena begitu besarnya keinginan Mbok Rini untuk memiliki seorang anak, akhirnya ia menyetujui persyaratan dari raksasa itu. Baiklah, tanamlah biji mentimun ini dan jagalah dengan hati-hati, katanya, kata si raksasa. Mbok Rini pun bergegas pulang ke gubuknya. Kemudian ia menanam sebutir biji mentimun yang diberikan oleh si raksasa. Mbok Rini merawatnya dengan penuh hati-hati, dengan penuh perhatian. 2 bulan kemudian, biji mentimun itu sudah mulai berbuah. Namun anehnya, hanya ada 1 buah dan warnanya pun kuning keemasan. Lambat laun, perlahan-lahan, buah itu tumbuh menjadi semakin besar, dan semakin besar. Jauh melebihi ukuran timun yang seharusnya. Dengan susah payah, Mbok Rini mengangkat timun itu dan membawanya ke gubuk. Ia membelahnya dengan perlahan. Begitu terkejutnya Mbok Rini ketika melihat seorang bayi perempuan yang cantik ada di dalam. Mbok Rini pun sangat senang. Akhirnya keinginannya selama ini untuk memiliki seorang anak akhirnya terkabul juga. Mbok Rini merawat anak itu dengan sangat baik dan diberikan nama Timun Mas. Perlahan-lahan Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik hati, dan juga sangat cerdas. Suatu malam, ketika Mbok Rini tertidur, lagi-lagi ia bermimpi didatangi oleh raksasa itu.
Di dalam mimpi itu, sang raksasa mengingatkan kepada Mbok Rini bahwa ia harus menyerahkan timun mas kepadanya untuk dijadikan santapan. Saat bangun besokan harinya, Mbok Rini sangat cemas. Ia sungguh takut apabila timun mas benar-benar dibawa oleh sang raksasa. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Mbok Rini berkata kepada timun mas, "Anakku, selama ini ibu masih menyimpan sebuah rahasia besar," katanya kepada timun mas. "Apa itu, ibu?" tanya timun mas kepada sang ibu. "Kamu bukanlah anak yang berasal dari kandungan ibu." "Apa maksud ibu?" tanya timun mas kepada ibunya. Akhirnya Mbok Rini menceritakan asal mula bagaimana timun mas bisa muncul dari sebuah timun dan bukan dari rahimnya. Timun mas berkata kepada Mbok Rini, "Ibu, berikanlah waktu aku 3 hari agar aku bisa memikirkan cara untuk terlepas dari raksasa itu. Katakanlah pada raksasa itu bahwa aku jatuh sakit," kata timun mas kepada sang ibu. Keesokan harinya, sang raksasa datang menghampiri Mbok Rini. "Hai perempuan tua, sekarang serahkan anak itu kepadaku," kata raksasa itu kepada Mbok Rini. Mbok Rini berkata, "Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Apabila Anda bersikeras memakannya sekarang, pasti rasanya tidak enak. Berikanlah aku waktu 3 hari untuk menyembuhkannya. Kemudian aku akan menyerahkannya kepadamu," kata Mbok Rini kepada si raksasa itu. "Baiklah, tetapi kau harus berjanji untuk menyerahkan anak itu kepadaku," kata raksasa itu. Setelah Mbok Rini berjanji, raksasa itu pun pergi menghilang. Mbok Rini cemas. Ia berpikir terus dan berpikir terus bagaimanakah caranya agar ia bisa melawan raksasa itu. Akhirnya ia teringat akan teman almarhum suaminya yang merupakan seorang pertapa di gunung. Besoknya, Mbok Rini pergi ke gunung. Ia menemui pertapa itu, kemudian menjelaskan masalahnya kepada si pertapa. Pertapa itu kemudian menyerahkan 4 buah kantung yang merupakan senjata untuk melawan raksasa itu. Mbok Rini pulang dengan tergesa-gesa, kemudian menyerahkan 4 buah kantung itu kepada timun mas. 2 hari kemudian, sang raksasa datang kembali untuk menagih janji Mbok Rini. Namun, kali ini Mbok Rini tidak takut. Ia merasa sudah mendapatkan senjata untuk melawan raksasa itu. Dipanggilnyalah timun mas agar keluar dari dalam rumah. Raksasa itu melihat timun mas dan semakin ingin menyantapnya. Timun mas berlari sekuat tenaga dan raksasa itu pun mengejarnya. Saat lelah berlari, kemudian timun mas teringat akan 4 buah kantung yang diberikan oleh ibunya. Ia kemudian mengeluarkan kantung pertama dan menebarkan isinya yang merupakan biji timun. Dalam sekejap biji timun itu pun berubah menjadi ladang mentimun dan menjerat raksasa itu. Tetapi raksasa itu bisa lolos dengan mudah. Kemudian timun mas mengeluarkan kantung yang kedua yang isinya adalah jarum. Jarum itu kemudian berubah menjadi sekumpulan pohon bambu yang runcing. Tetapi lagi-lagi raksasa itu bisa kabur dari senjata yang dikeluarkan oleh timun mas. Timun mas akhirnya mengeluarkan senjatanya yang ketiga, yaitu garam. Garam itu kemudian berubah menjadi lautan yang sangat luas. Tetapi raksasa itu bisa menyelamatkan dirinya. Timun mas cemas
karena kini hanya satu senjata yang tersisa. Dengan pasti Timun Mas mengeluarkan kantung itu dan mengeluarkan terasi yang ada di dalamnya. Dalam sekejap, terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang sangat panas. Raksasa itu pun mati di dalamnya. Timun Mas sangat senang karena akhirnya ia bisa mengalahkan raksasa itu. Ia berlari pulang untuk menemui ibunya. Mbok Rini yang melihat bahwa Timun Mas pulang dengan selamat menjadi sangat senang. Dan akhirnya Timun Mas dan juga Mbok Rini tidak terpisahkan lagi. Nah adik-adik, kira-kira pesan moral apa nih yang kita bisa ambil atau kita bisa petik dari cerita ini? Yang pertama, kita tidak boleh berniat buruk ataupun berbuat yang tidak baik. Apabila kita melakukan sesuatu buruk atau memiliki niat yang buruk, maka suatu saat pasti kita akan celaka seperti si raksasa ini. Yang kedua, adik-adik, saat melalui sebuah kesulitan, saat mengalami rintangan dalam hidup, kita harus semangat. Kita harus terus berusaha dan pantang menyerah. Karena kalau kita pantang menyerah dan terus berusaha, maka kita pasti bisa melewati semua rintangan dalam hidup. Nah adik-adik, semoga cerita kakak hari ini benar-benar bisa membantu ya buat adik-adik semuanya di rumah. Jangan lupa untuk selalu nontonin TGR Storytime. Dan jangan lupa ketemu terus sama Kameli. Oke. Terima kasih adik-adik semuanya.